Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan rekan-rekan guru sekalian. Selamat berjumpa dengan saya Dilan Hermawan. Pada kali ini saya akan mengenalkan bagaimana cara kita memanfaatkan media WhatsApp untuk dijadikan sebagai kelas virtual atau kelas online, supaya kita tetap bisa melakukan kegiatan pembelajaran walaupun kita tidak bertemu dengan siswa kita di dalam kelas. Maraknya virus corona yang mengakibatkan kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh dengan siswa, maka kegiatan belajar online itu menjadi salah satu alternatif pilihan yang kita lakukan. Tentunya mungkin akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah kita, letak geografis sekolah kita, dan kondisi siswa kita sendiri. Nah, banyak sekali sebetulnya portal belajar yang bisa digunakan untuk membuat kelas virtual. Namun yang paling sederhana, yang paling mudah dan paling mungkin dilakukan di lebih banyak daerah yaitu menggunakan media WhatsApp. Teman-teman guru di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tutorial mode belajar online menggunakan media WhatsApp. Saya Dilan Hermawan MPD, guru SDN Pelita Karya, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Teman-teman sekalian, banyak sekali sebetulnya kelas virtual yang dapat kita gunakan untuk membuat kelas virtual atau kelas online. Di antaranya ada Rumah Belajar. Ini adalah portal yang disediakan gratis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian ada Google Classroom. Ini portal yang disediakan oleh Google dan penggunaannya pun relatif tidak terlalu sulit. Kemudian ada Ruang Guru. Ini portal profesional dan berbayar. Kemudian ada Edmodo, ada Khan Academy, ada Genus, kemudian ada GeoGebra, ada Webex, dan ada kelas kita. Dan yang terakhir yang saya akan kenalkan sekarang yaitu menggunakan media yang paling sederhana di antara semua yang tadi sudah disebutkan, yaitu media WhatsApp. Nah, teman-teman sekalian, kelas online dengan WhatsApp ini kita pilih karena alasannya pertama mudah diakses. Kemudian yang kedua dapat digunakan menggunakan handphone dengan mudah. Kemudian dapat mengirim teks dalam berbagai moda, baik suara, gambar, teks, link, dan sebagainya. Kemudian WhatsApp ini dimiliki oleh banyak orang dan penggunaannya sangat sederhana, namun fungsinya lumayan cukup banyak. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita menggunakan WhatsApp untuk media online belajar atau media kelas belajar online kita, ada hal yang harus disiapkan oleh guru. Di antaranya tentunya kita harus membuat grup WhatsApp kelas. Setelah itu, alangkah baiknya saya sarankan agar menggunakan WhatsApp menggunakan WhatsApp komputer. Kenapa? Karena nanti guru akan melayani banyak siswa sehingga menggunakan WhatsApp komputer itu akan lebih mudah. Kemudian juga ketika guru akan mengirim materi-materi belajar dalam bentuk slideshow maupun file-file yang lain, maka akan sangat mudah sekali kalau guru menggunakan WhatsApp melalui komputer. Jangan lupa gunakan headset ini untuk mempermudah dan memperjelas guru ketika harus mendengarkan kiriman pesan suara dari siswa. Kemudian yang tidak kalah penting, dan ini mungkin bagian yang paling penting, yaitu buatlah materi belajar menggunakan slide, video, artikel, file-file yang lain, foto, dan sebagainya. Bahkan guru bisa membuat materi ajar dengan memberikan link-link materi kepada siswa, baik itu yang berbentuk video maupun berbentuk artikel atau juga foto. Namun ada yang harus diperhatikan oleh guru ketika guru akan memberikan materi-materi yang berbentuk slide atau link terhadap akses alamat internet tertentu. Kita harus mempertimbangkan apakah hal itu akan mudah dibuka oleh siswa atau tidak. Kemudian buatlah tata tertib belajar dan tentunya absensi. Kemudian siapkan akses internet yang memadai dan jangan lupa buat skenario pembelajaran agar guru tidak kebingungan ketika nanti melewati tahapan-tahapan belajar. Di tengah pembelajaran bisa jadi guru ada saatnya lupa berikutnya harus melakukan apa.
Itu hal yang harus disiapkan oleh guru. Berikutnya, persiapan mengajar yang harus dilakukan oleh siswa sebelum mereka mengikuti pembelajaran online. Yang pertama, tentunya siswa harus masuk ke dalam grup WhatsApp kelas. Kemudian, mereka harus mentaati tata tertib yang diberlakukan oleh guru. Gunakan WhatsApp cukup di handphone. Kalau mereka mau menggunakan WhatsApp di laptop juga lebih baik. Kemudian ikuti instruksi guru dan jangan lupa siswa harus standby di grup selama kegiatan pembelajaran. Pastikan baterai HP-nya penuh dan pastikan paket datanya juga cukup. Kemudian kerjakan semua tugas dan tagihan dari guru. Ini harus dipersiapkan oleh siswa. Berikutnya, seperti apa kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan melalui kelas online di WhatsApp ini? Yang pertama, seperti biasa, guru membuka kelas dengan mengajak berdoa dan menyampaikan tata tertib. Bisa melalui pesan berbentuk teks maupun pesan berbentuk suara. Guru bisa membuat dulu tata tertib dalam bentuk tulisan, kemudian dikirim kepada siswa, atau guru bisa juga mengirim tata tertib belajar selama kegiatan pembelajaran melalui pesan suara. Berikutnya, lakukan absensi menggunakan suara dari siswa masing-masing. Contohnya, guru meminta siswa mengisi absen dengan mengatakan hadir dan namanya sendiri berbentuk pesan suara. Nanti oleh guru, absen tersebut dipindahkan direkap secara manual. Kemudian sampaikan aturan main kembali. Tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, apa saja yang harus disiapkan oleh siswa selama kegiatan pembelajaran. Guru harus menginformasikan bahwa selama pembelajaran siswa harus menyiapkan apa. Contohnya, siapkan buku, paket pembelajaran, atau sediakan alat tulis untuk melaksanakan tugas dan sebagainya. Itu guru sampaikan di pembukaan. Berikutnya, berikan materi pelajaran kepada siswa, baik berbentuk video, teks, gambar, link, artikel, dan sebagainya. Nah, setelah materi disampaikan, jangan lupa untuk memberikan batas waktu kepada siswa untuk mempelajari materi yang dikirim. Kalau materi berbentuk video, kemudian durasi waktunya 10 menit, maka berikan waktu 10 menit kepada siswa untuk mengerjakannya, untuk memperhatikan, menyimak videonya. Begitupun jika materinya berbentuk teks, link, artikel, dan sebagainya, kita membuat perkiraan waktu yang harus digunakan oleh siswa untuk membaca teks-teks tersebut. Ini sangat penting agar siswa fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Karena kalau diberikan waktu yang lebih lama, mungkin siswa akan melakukan melakukan hal yang bukan materi yang sedang kita sampaikan. Kemudian, jika ada siswa yang kesulitan jaringan ketika pembelajaran, silahkan disepakati tindakan apa yang akan dilakukan. Berikutnya, berikan siswa kesempatan untuk bertanya. Jadi, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, baik melalui pesan suara maupun pesan teks yang ditulis. Berikan pula kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kemudian, berikan jawaban penguatan dari diskusi yang sedang berlangsung. Nanti setelah siswa berdiskusi melalui WhatsApp, guru nanti bagian terakhir memberikan penguatan dari diskusi mereka. Guru dapat juga memberikan pertanyaan kepada beberapa siswa secara individu. Jadi guru bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan khusus kepada siswa tertentu yang dituju. Kemudian guru dapat memberi tugas sesuai kebutuhan. Berikutnya, siswa dapat mempresentasikan tugasnya lewat pesan suara atau teks. Jadi untuk materi tertentu, silakan siswa dipersilakan untuk mempresentasikan tugas atau pekerjaannya melalui pesan berbentuk pesan suara, dinarasikan, atau juga bisa berbentuk teks. Kemudian buat kesimpulan bersama di bagian menjelang akhir pembelajaran tentang materi yang dipelajari hari itu. Setelah itu, guru pun dapat memberikan tugas penguatan, bisa berbentuk PR atau pekerjaan yang harus dikerjakan setelah di luar kegiatan pembelajaran. Dan terakhir, berikan evaluasi pembelajaran. Silakan boleh evaluasi secara langsung maupun individu, bisa juga evaluasi berbentuk tugas-tugas yang harus dikerjakan di luar jam belajar dan nanti dilaporkan kepada guru dalam bentuk file.
dan tutuplah pembelajaran seperti kegiatan pembelajaran dalam kelas. Itu mungkin KKBM yang bisa dilakukan, atau mungkin silakan Bapak Ibu guru bisa mengembangkan PBM yang tadi saya gambarkan secara sederhana. Kemudian bentuk-bentuk tugas yang dapat diberikan oleh guru bisa memberikan tugas kepada siswa ketika melaksanakan PBM, membaca dan menganalisis materi ajar secara individu. Kemudian dapat juga melakukan percobaan sesuai dengan materi yang harus diajarkan tentang sesuatu, dan melaporkannya tiap tahapan-tahapan yang dilakukan secara tertulis, kemudian dikirim secara pribadi kepada guru. Membuat proyek dari proses pembelajaran. Langkah yang kedua tadi, kenapa harus dilaporkan secara individu kepada guru? Karena kalau dilaporkan di grup, itu kemungkinan tugasnya bisa saja dicontek oleh siswa yang lain. Nah, berikutnya setelah membuat proyek dari proses pembelajaran, siswa pun bisa berikan tugas untuk menyaksikan, menonton video atau kegiatan real nyata dalam kehidupannya. Yang jangan lupa yaitu batasi lama pengerjaan tugas siswa. Kemudian siswa yang tidak ikut bergabung dalam kelas dapat diberi tugas tambahan secara mandiri, karena bisa jadi ketika kita membuka kelas ada siswa yang tidak hadir. Dan hal yang harus diperhatikan juga bahwa kelas kita yang dibuka itu harus sepakati. Contohnya untuk kelas hari ini kita batasi dari jam 8 pagi sampai jam 10. Kita sepakati, jadi antara di jam itu maka semua siswa harus standby di WhatsApp dan di grup WhatsApp-nya masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah tentang belajar online melalui WhatsApp. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan dapat kita manfaatkan di situasi dan kondisi tertentu ketika kita tidak bisa melaksanakan kegiatan tatap muka dengan siswa di kelas kita masing-masing. Selamat belajar jarak jauh dan tetap sungguh-sungguh. Kemudian selesaikan tugas dan tagihan di setiap hari dan setiap waktu yang disepakati. Kelas virtual kita sama dengan kelas di dunia nyata kita, sehingga apa yang biasa kita lakukan ketika kita melaksanakan pembelajaran tatap muka itu pun berlaku di dalam kegiatan pembelajaran dalam virtual class. Teman-teman sekalian, selamat mencoba dan mudah-mudahan kelas virtual atau kelas online menggunakan media WhatsApp mudah-mudahan bermanfaat dan dapat digunakan oleh teman-teman semua. Silakan bisa dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di sekitar teman-teman guru sekalian. Sampai jumpa dan kita akan bertemu lagi di tutorial pembuatan kelas virtual atau kelas online menggunakan portal-portal yang lain.